Selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas lagi sumber-sumber yang Anda berikan. Dan topiknya ini deket banget sama kita semua, membangun kebiasaan sosial. Betul. Kita semua tahu lah ya, secara teori, sosialisasi itu penting. Sama pentingnya kayak olahraga atau tidur cukup. Iya ya. Tapi kenyataannya, sering banget ada kayak dinding nggak kelihatan gitu yang nahan kita. Nah, sumber-sumber ini punya jawaban yang menarik banget soal itu. Oh ya? Iya, jangan-jangan dinding itu ya otak kita sendiri. Tepatnya, ada semacam keterbatasan alami atau mungkin bisa dibilang bug gitu ya, di dalam otak kita. Bug di otak. Saya suka istilah itu. Iya kan? Kayak default setting yang belum diupdate untuk kehidupan modern. Bug ini tuh yang bikin kita salah hitung terus soal interaksi sosial. Jadi bukan sekedar soal kita canggung atau pemalu ya, tapi memang ada kesalahan sistematis. Tepat. Serangkaian prediksi keliru yang dibuat otak kita secara konsisten. Oke, menarik. Berarti kita ini kayak melawan program bawaan kita sendiri ya. Coba, kita bedah satu persatu deh, bug atau kesalahan perhitungan apa aja yang paling sering terjadi. Oke, yang pertama dan paling dasar itu soal kenikmatan. Sumber Anda menyebutnya prediksi keliru nomor 1. Kita cenderung menganggap remeh seberapa besar kita akan menikmati sebuah percakapan. Jadi otak kita tuh, entah kenapa, bawaannya pesimis saja gitu. Oke. Ada studi klasik yang dikutip di sini, dari Dr. Nicholas Epley. Jadi, para komuter di kereta diminta prediksi. Prediksi apa tuh? Seberapa menyenangkan perjalanan mereka kalau mereka ngobrol sama orang asing, dibanding kalau mereka yaudah diam aja. Saya bisa tebak. Pasti mikirnya bakal aneh, canggung, nggak nyaman. Itu sih yang ada di kepala saya biasanya. Persis. Makanya mending pasang headphone kan? Betul sekali. Prediksi mereka rendah banget. Tapi hasilnya, Gimana hasilnya? mereka yang beneran ngobrol itu melaporkan tingkat kesenangan perjalanannya lebih dari 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, dibanding yang diam aja. Jadi ada jurang yang besar banget antara apa yang kita pikir bakal kita rasain sama yang sebenarnya kita rasain. Jadi otak kita ini peramal yang payah ya? Payah banget dalam hal ini. Oke, jadi itu soal kenikmatan. Tapi jujur deh, yang paling menakutkan buat banyak orang itu bukan soal bosen. Tapi soal, Ditolak, itu kan yang paling ngeri. nah ini dia, bagian yang paling mengejutkan. Ini membawa kita ke prediksi keliru nomor 2. Kita melebih-lebihkan kemungkinan penolakan secara drastis. Oke. Di studi yang sama, pesertanya diminta nebak, kira-kira berapa persen orang yang bakal nolak kalau diajak ngobrol. Tebaan saya sih mungkin 40-50%. Tepat. Rata-rata tebakan mereka sekitar 50%. Mereka yakin setengah dari percobaan mereka bakal gagal total. Angka yang tinggi ya. Wajar kalau jadi males nyoba. Sangat wajar. Tapi kenyataannya, Berapa? tingkat penolakannya 0%. Tunggu. Apa? 0. Saya ulangi ya, 0. Serius? Nggak ada satupun yang nolak. Dari semua percobaan di studi itu, nggak ada satu orang pun yang menolak diajak bicara. Wow. Jadi nggak ada yang bilang, maaf saya sibuk atau pura-pura nggak dengar. Nggak ada. Ini beneran mengubah cara pandang saya loh. Saya jadi mikir berapa banyak kesempatan yang saya lewatkan cuma karena ketakutan yang ternyata, Nggak berdasar. iya. Itulah intinya. Ketakutan itu nyata banget di kepala kita, tapi datanya bilang sebaliknya. Oke. Anggaplah kita berhasil nih. Kita mulai ngobrol dan ternyata asyik. Nggak ditolak. Tapi biasanya setelah beberapa menit, saya mulai panik lagi. Panik kenapa? Mikir, duh topiknya habis, bentar lagi pasti jadi garing. Kayak ada jam pasir gitu di kepala. Dan itu tepat sekali prediksi keliru nomor 3. Kita salah menilai alur percakapan. Nah, Kita punya asumsi kalau kualitas obrolan bakal menurun seiring waktu. Ada studi lain di sini. Mereka bagi peserta jadi 2, peramal sama penikmat. oke, peramal dan penikmat. Para peramal ini cuma ngobrol sebentar, terus diminta nebak. Gimana rasanya kalau obrolan ini dilanjutin lebih lama? Prediksi mereka. Pasti bakal turun, makin garing. Tepat, mereka prediksi kenikmatannya bakal turun drastis. Dan yang penikmat, Para penikmat ini beneran lanjut ngobrol, dan laporan mereka menunjukkan tingkat kenikmatan dan koneksinya tetap stabil, dari awal sampai akhir. jadi rasa takut kehabisan bensin di tengah obrolan itu juga cuma di kepala kita ya? Lebih seringnya begitu. Ini jadi kayak lingkaran setan kan? Betul, kita takut canggung, jadi kita buru-buru udahan. Dan akhirnya kita nggak pernah tahu kalau obrolan itu sebenarnya bisa lanjut terus. Lalu ada satu lagi,
Ini mungkin yang paling personal. Keraguan sama diri sendiri. Jangan-jangan masalahnya bukan di orang lain, tapi ya kita sendiri yang payah ngobrol. Dan itu melengkapi gambaran besarnya, prediksi keliru nomor 4, kita meremehkan kemampuan percakapan kita sendiri. Anehnya, ada studi yang disebutin, orang-orang bisa percaya diri soal banyak hal, kerjaan, nyetir, apapun lah. Tapi giliran ditanya soal kemampuan ngobrol, Langsung anjlok ya? anjlok. Seolah-olah ngobrol itu bakat misterius yang kita nggak punya. Jadi keempat bug ini, kerjasama bikin benteng yang bikin kita terisolasi. Mendengar semua ini, mungkin ada di antara Anda yang mikir, oke, itu masuk akal buat ekstrovert. Tapi saya ini introvert, dengerinnya aja udah capek. Nah, ini poin yang krusial banget. Dan sumbernya membahas ini secara spesifik. Oh, bagus. Jadi nuansanya itu ada di jenis dan durasi interaksi. Oke. Untuk percakapan organik tunggal, misalnya nggak sengaja ketemu teman di supermarket, ngobrol 5 menit, peningkatan mood yang didapat itu setara. Setara antara introvert dan ekstrovert. Betul, dua-duanya sama-sama merasa lebih baik sebelahnya. Bahkan untuk interaksi yang dipaksakan kayak di studi kereta tadi. Ya, bahkan untuk interaksi singkat yang dipaksakan kayak gitu, keduanya sama-sama dapat manfaat, sama-sama bilang perjalanannya lebih menyenangkan. Oh gitu. Dosis dan durasi. Iya, ini kayak olahraga. Jalan santai 15 menit itu baik buat semua orang. Tapi kan nggak semua orang mau atau bisa lari maraton. Analogi yang bagus. Nah, sumbernya menggambarkan dengan jelas. Memaksa seorang introvert untuk bertingkah kayak ekstrovert selama 1 minggu penuh. Wah. Itu digambarkan sebagai siksaan. Pasti capek banget. Betul, bikin kelelahan ekstrem atau yang kita kenal sebagai social hangover dan moodnya malah turun drastis. Jadi pesannya bukan, ayo semua jadi ekstrovert ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke temukan ritme sosialmu sendiri. Mungkin buat introvert, 1 obrolan berkualitas sehari itu udah cukup. Tepat, udah cukup buat dapat manfaatnya tanpa menguras energi. Kuncinya itu mengenali kalau interaksi singkat itu bisa jadi obat bukan racun buat semua tipe kepribadian. Oke. Ada satu ide lagi dari sumber-sumber ini yang menurut saya kuat banget. Konsep keegoisan yang tidak egois. Selfish selflessness. Iya. Kedengarannya paradoks kan? Betul. Tapi ini salah satu wawasan paling praktis menurut saya. Idenya adalah tindakan kebaikan yang kita anggap murni buat orang lain, Contohnya seperti apa? seperti kasih pujian tulus atau ngucapin terima kasih. Hal-hal itu ternyata punya efek bumerang yang positif banget buat diri kita sendiri. Jadi yang untung bukan cuma yang menerima. Bukan cuma itu, sang pemberi juga mengalami lonjakan kebahagiaan yang sama signifikannya, bahkan kadang lebih. Tapi lagi-lagi kita sering ragu kan buat melakukannya. Nah, kenapa? Kenapa ya? Apa ini balik lagi ke mesin prediksi kita yang rusak itu? Persis. Kita kejebak lagi di prediksi keliru. Pertama, kita ngeremehin dampak positif pujian kita buat orang lain. Kita mikir, biasa aja kali. Padahal bisa jadi itu bikin hari mereka jadi lebih baik. Betul. Dan yang kedua, ini yang paling menghambat. Kita melebih-lebihkan betapa canggungnya kita nanti pas ngelakuinnya. Ah iya, otak langsung ngebayangin skenario paling buruk. Penuh keheningan aneh, salah ngomong, dan lain-lain. Padahal kenyataannya Jarang banget kayak gitu. hampir nggak pernah. Di sumber Anda ada contoh personal dari salah satu penulisnya. Dia merasa bersalah karena hubungannya sama teman lama merenggang. Oke. Daripada cuma kirim teks biasa, dia rekam video 3 menit. Isinya ngungkapin betapa berartinya persahabatan mereka. Dia ngaku gugup banget pas neken tombol kirim. Saya bisa bayangin. Dan respons temannya? Responsnya hangat banget. Video ini bikin mingguku jadi jauh lebih baik. Wah, Tapi yang lebih penting lagi, si penulisnya sendiri ngerasain gelombang kebahagiaan yang luar biasa setelah ngirim itu. jadi itu contoh keegoisan yang tidak egois tadi ya? Tepat sekali. Dia melakukan sesuatu yang baik untuk temannya, dan pada akhirnya, dia sendiri yang merasa luar biasa. Ini win-win sosial yang sering kita lewatkan. Oke. Jadi kalau kita rangkum semua ini, pesannya cukup jelas ya. Otak kita kalau urusan sosialisasi itu bukan pemandu yang bisa dipercaya. Bukan pemandu yang andal. Dia punya program bawaan yang secara sistematis ngeremehin sisi positifnya, kayak kenikmatan, koneksi, tapi di sisi lain ngebesar-besarin sisi negatifnya. Betul, seperti kecanggungan dan penolakan. Nah, karena kita sekarang tahu ini bug system, bukan cerminan realitas, kita bisa mulai ngakalin ini kan? Tentu. Jadi artinya, buat Anda dalam keseharian,
Coba deh perlakukan prediksi sosial dari otak Anda dengan sedikit skeptis. Jangan langsung dipercaya gitu aja. Anggap aja kayak ramalan cuaca yang sering salah. Waktu otak bilang, jangan nanti canggung, anggap itu hipotesis bukan fakta. Terus, lakukan eksperimen kecil, Eksperimen kecil seperti apa nih? yang aman dan risikonya rendah. Coba sapa barista di kedai kopi langganan Anda, tanya gimana harinya. Oke, itu bisa dicoba. Atau kirim pesan terima kasih ke kolega yang pernah bantu Anda. Atau pas lagi ngobrol, coba bertahan 1-2 menit lebih lama dari biasanya. Cuma buat lihat apa yang terjadi. Iya, lihat apa yang terjadi. Data dari semua sumber ini menunjukkan kemungkinan besar Anda bakal kaget dengan hasilnya yang positif. Ini ada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan yang kayaknya menyimpulkan semuanya. Sumber-sumber ini bilang kalau bug sosial di otak kita itu sisa-sisa dari masa lalu evolusi kita. Benar. Dulu di suku kecil, salah baca situasi sosial itu risikonya besar. Bisa dikucilkan, bahkan bisa berarti kematian. Risikonya sangat tinggi. Tapi kita kan nggak hidup di dunia itu lagi. Tepat sekali. Jadi gimana kalau keterampilan paling modern yang bisa kita kembangkan itu bukan soal menguasai teknologi baru, Melainkan, tentang belajar secara sadar untuk menonaktifkan ketakutan-ketakutan sosial kuno yang udah nggak relevan lagi itu. Mungkin software update terpenting yang perlu kita lakukan ada di dalam kepala kita sendiri.